Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Untuk itu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa mengawali aktivitas di pada pagi hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, hasbunallah sayyitinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Ya, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ibu, Bapak, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan ya, pembahasan. Ya, kalau kemarin kita berkomunikasi dengan Allah, hablum minallah, ya, hablum minallah. Sekarang kami ingin berkomunikasi dengan manusia, ya, karena kita adalah manusia, manusia makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan, maka kita harus memberikan diri kita untuk bagaimana kita berkomunikasi. Dan sebagian besar waktu kita itu di tempat kerja, sebagian besar waktu kita ya, sebagian besar waktu kita lebih banyak di tempat kerja, maka kami ingin menyampaikan bagaimana komunikasi di
tempat kerja. Komunikasi yang efektif, komunikasi yang tepat di tempat kerja. Ya, komunikasi di tempat kerja banyak hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif atau miskomunikasi. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya miskomunikasi, nah, ya, atau komunikasi yang kurang tepat. Jika komunikasi itu tidak efektif, maka kita juga itu miskomunikasi itu atau komunikasi kurang efektif itu nanti dampaknya akan merugikan perusahaan, ya, merugikan perusahaan dan tentunya juga merugikan pekerja itu sendiri. Maka untuk itu kita harus belajar bagaimana berkomunikasi yang efektif di tempat kerja, ya. Kalau kita itu mampu, ya, seandainya kita nanti mampu berkomunikasi yang efektif, komunikasi yang tepat, maka secara langsung berdampak nanti, secara langsung akan berdampak kepada peningkatan produktivitas kita akan meningkat. Kenapa? Karena ya komunikasinya efektif, tepat, sesuai yang diharapkan. Maka kita semuanya harus meningkatkan kemampuannya untuk kemampuan komunikasi yang efektif, mulai level paling bawah sampai level paling tinggi atau level pimpinan, direktur, senior hingga paling bawah, staf paling bawah, intinya begitu, level paling paling bawah harus belajar, ini terus belajar. Jadi ini tidak hanya mereka yang paling atas atau level paling senior, paling direktur hingga para atau humas saja atau para bagian akademik atau bagian proses saja, tapi mulai mulai paling depan sendiri mereka atau mulai pintu masuk di kantor mereka harus belajar tentang komunikasi karena apa ya tadi dampaknya nanti akan meningkatkan produktivitas, ya. Maka apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu, kan kita harus tahu komunikasi itu apa? Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu, ya, antar seseorang melalui sistem bisa simbol, tanda atau perilaku yang umum, ya. Pertukaran informasi. Jadi komunikasi tadi ada dua, jenis komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal? Ya, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Seperti ini saya menyampaikan pesan secara lisan, ya, maupun tulisan, baik secara individu atau kelompok, ya, kepada individu lain atau kelompok lain. Nah, ini komunikasi verbal. Komunikasi verbal dapat terjadi dalam, ya, kita percakapan atau saya sekarang ini presentasi atau mengajar atau diskusi atau bentuk-bentuk lainnya itu yang melalui kata-kata, ya, melalui kata-kata, pesan atau tulisan itu verbal. Kemudian media untuk melakukan komunikasi verbal berbagai macam, bisa langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung itu tatap muka melalui media cetak, ya, media elektronik dan media sosial. Ya, itu. Maksud saya langsung itu tadi, langsung interaksi secara langsung, sedangkan yang tak langsung bisa seperti melalui media cetak, media elektronik, media sosial itu yang tidak langsung. Kemudian kita sudah tahu ya teman-teman apa itu komunikasi verbal, ya. Sekarang kita apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa, gitu ya, tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa. Lalu bagaimana? Ya, ini kita bisa menggunakan ekspresi. Contohnya, kita memberikan pengapresiasi. Ini kan tanda apa? Baik. Ini tanda jelek. Gini jelek kan gini. Tanda gini, berarti kan minus. Mengapresiasi ini. Nah, ini ya. Baik. Kontak mata. Nah, kontak mata kedip berapa kali gitu ya. Itu ya. Tanda apa ya? Atau gestur tubuh. Oke, sepakat maju agak ke belakang itu berarti tidak setuju, atau sedekap gitu ya. Atau kita berarti sedekap itu berarti menutup diri atau ya. Atau ekspresi-ekspresi yang bahagia, senyum. Ini ekspresi yang bahagia atau ekspresi yang cemberut.
atau marah atau takut, nah, gitu ya, itu nonverbal ya. Memberikan, jadi kita dari situ pun kita ada pesan di situ bahwa mereka senang atau ya. Jadi kita harus intinya di sini kita harus pandai memahami pesan yang disampaikan. Kita harus peka terhadap pesan yang dan konteks, dan tentunya kita harus memperhatikan. Jadi kita juga harus memahami emosi dari suatu interaksi ya gitu ya, emosi dari suatu interaksi. Seperti tadi ya, yaitu mengacungkan, memberikan apresiasi, ada hebat, semangat, antusias gitu ya, senyum. Nah, kita sudah tahu ada jenis komunikasi, yaitu jenis komunikasi verbal maupun nonverbal. Tapi ada jenis komunikasi lagi, yaitu yang istilahnya ada intrapersonal dan interpersonal. Jadi apa itu intrapersonal? Intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang dengan dirinya. Jadi komunikasi antara diri dengan dirinya. Jadi kita begitu dapat informasi, biasanya kita kan mesti merenung, berkomunikasi dalam diri kita, refleksi, mempertimbangkan diri antara pikiran, perasaan, dan ini sebelum kita berbicara kan pasti kita pikirkan. Itu namanya intrapersonal ya. Intrapersonal ini ada untuk apa? Untuk mencari, menggali ide, untuk memahami, dan ini terjadi pada diri kita sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ya, untuk apa? Kita ya belajar memahami, belajar memikirkan, tujuannya untuk mengevaluasi diri. Ini penting sekali supaya setiap informasi yang kita tangkap itu tidak langsung kita kita sampaikan, tapi makanya kita harus berpikir dulu, berpikir sebelum berbicara gitu ya. Ya, itu ya. Jadi berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum bertindak, berpikir selalu sebelum melakukan apapun. Itu proses berpikir dengan dirinya sendiri, itu namanya intrapersonal. Ini penting sekali. Biasanya semakin dewasa seseorang, mereka apapun yang dia semakin matang di dalam, makanya apapun yang dari luar mereka kelola, nanti yang dikeluarkan pun semarah apapun, sejengkel apapun, dia pasti mikir, nanti kalau saya kata-kata seperti ini dampaknya bagaimana, kalau saya berbicara seperti ini dampaknya bagaimana, dia pikir betul gitu. Karena sesuatu barang yang kalau sudah dilepaskan tidak bisa kembali, ya dengan kata-katain. Apapun kalau yang kita sudah lepaskan itu tidak bisa kembali, ya kata-katain. Begitu kelepas keluar bisa, kita sudah tidak bisa menarik kembali. Maka kita harus pandai memanage diri kita, apa yang jangan sampai ini keluar ya, tanpa, karena begitu keluar lepas kita tidak bisa menarik kembali. Walaupun kita bisa merevisi, tapi itu prosesnya agak panjang, nanti proses pemahaman lagi dan seterusnya ya. Ya, selanjutnya komunikasi tadi intrapersonal, sekarang interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih. Dalam konteks ini individu saling berinteraksi, bertukar informasi, dan menyampaikan pesan satu sama lain ya. Ya, komunikasi interpersonal tadi ada termasuk verbal dan non verbal yang menjelaskan, dan itu tadi sudah saya sampaikan di awal tadi. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, komunikasi di tempat kerja itu sangat penting ya, karena memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan suatu organisasi, dalam memanage suatu organisasi. Organisasi apapun itu yaitu komunikasi. Maka kita harus terus meningkatkan kemampuan komunikasi, yaitu kita harus mengetahui apa itu tujuan kita, komunikasi yang efektif itu bagaimana, tujuannya tujuan bersama dan tujuan organisasi itu bisa tercapai. Jadi kita harus eh, pentingnya kita selalu berkomunikasi, makanya kita ada pagi hari, ada coffee morning, mungkin kadang-kadang ada rapat pagi, ada briefing pagi, ada briefing siang, briefing sore, briefing mingguan, bulanan. Itu tujuannya apa? Untuk memastikan setiap informasi, setiap tujuan apa, untuk memastikan bahwa semua komponen organisasi ini memahami apa goal dari perusahaan. Tujuan bersama itu apa itu tercapai, dan mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapannya. Jadi memastikan mereka bekerja sesuai dengan apa itu sesuai dengan tujuan perusahaan, dan memastikan tujuan perusahaan tadi tercapai atau target perusahaan tadi tercapai dengan apa? Komunikasi. Dan kenapa dengan komunikasi? Karena komunikasi efektif itu penting adalah mencegah terjadinya kesalahpahaman. Ya, seringkali kita kalau tadi di awal kami sudah sampaikan tentang
komunikasi tadi ya, kesalahpahaman seringkali terjadi dari akarnya konflik di tempat kerja, yaitu terjadinya terbuka dapat jadi komunikasi yang terbuka, komunikasi yang tanpa kontrol dan tanpa terbukanya tuh terjadi kesalahpahaman, dan ini tadi terjadi kesalahpahaman saling komunikasi dan tidak langsung ditindaklanjuti, diteruskan terus-terus. Nah ini makanya begitu ada kesalahan, kalau bisa sesegera mungkin, secepat mungkin harus diselesaikan supaya nanti apa tidak berkepanjangan. Kalau nanti berkepanjangan apa menjadikan lingkungan kerja kurang kurang nyaman, lingkungan kerja tidak kondusif, ya lingkungan kerja tidak positif, akhirnya kita teman-teman juga tidak nyaman di dalam bekerja. Padahal masuk kerja itu kan ya kerja katanya ibadah. Kalau ibadah mestinya apa? Ibadah itu ya yang nyaman, yang enak, yang senang, yang happy, yang khusyuk, ya. Supaya bisa mencapai itu semua ya gimana? Kita harus mampu menciptakan suasana yang nyaman. Artinya jangan sampai terjadi salah paham. Kemudian dengan komunikasi yang efektif, dengan komunikasi, dengan evaluasi itu tentunya harapannya apa? Supaya kita bisa meminta umpan balik, ada umpan balik, ada masukan, saran untuk manajer, untuk manajemen. Karena kalau tanpa ada komunikasi bersama atau mungkin ada salah satu pertemuan itu di dalam memungkinkan kita untuk berkomunikasi, maka manajer atau pimpinan atau ini tidak ada saling feedback, tidak ada wadah sarana untuk umpan balik. Nah, umpan balik ini sangat penting ya. Memberikan umpan balik secara baik tersilahkan bisa secara bisa langsung tidak langsung ya. Lebih baiknya lebih langsung ya. Ya, jadi konstruktif, bisa konstruktif tertata dengan rapi, tersusun dengan rapi. Itu seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi miskomunikasi lagi. Pengennya memberikan umpan balik tapi ternyata malah terjadi salah paham, bukannya malah baik tapi malah tidak baik, itu kan ini. Kemudian dengan komunikasi maka terjadilah sinergi atau kolaborasi, kolaborasi yang baik, yang hebat. Maka terjadi dengan berkomunikasi setiap masalah bisa diselesaikan dan akhirnya menghasilkan ide, rencana, gagasan yang solusi, dan akhirnya bisa menjadikan satu oh ini kalau ini bisa tim ini permasalahan ini bisa dibantu dari divisi ini. Akhirnya di situ ada kolaborasi, sinergi antar divisi ya, antar teman-teman. Kemudian dengan komunikasi maka terjadi keberlangsungan hubungan kerja. Jadi hubungan kerja yang nyaman, enak ya. Dalam hal ini komunikasi menjadi sangat penting membangun untuk menjaga hubungan kerja yang sangat kuat antara atasan dengan bawahan, antara karyawan dengan karyawan, baik saat di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kalau sudah komunikasinya baik, pasti nyaman ya. Lalu bagaimana caranya supaya komunikasi itu efektif? Yaitu menyampaikan informasi dengan jelas dan harus bisa difahami pihak lain tanpa menyebabkan kebingungan, tanpa terjadinya ketidakpastian. Komunikasi yang baik, yaitu harus bisa dapat diterima dan dipahami dengan benar, tentunya sesuai dengan bahasanya mereka ya. Dipastikan penerima sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Makanya kalau Rasulullah sendiri itu kalau menyampaikan itu selalu dengan lemah lembut, dengan diulang pasti, memastikan. Jadi memastikan apa itu komunikasi itu sudah nyampe. Selain itu komunikasi efektif juga harus apa? Melibatkan keterlibatan aktif. Pendengar itu juga harus penuh perhatian dan penuh komunikasi dengan kebutuhan, keadaan hal ini. Jadi menciptakan hubungan yang sehat. Jadi harusnya ada timbal balik, tidak hanya satu arah, harus ada dua arah, ada umpan balik, ya umpan balik. Walaupun dengan Zoom dengan apapun itu bisa umpan baliknya bisa lalu langsung dengan apa itu dengan menjawab langsung atau bisa pakai chat itu ya. Itu juga bisa menyimak cara memahami. Jadi di saat kita berkomunikasi ini juga kita bisa nanyakan bagaimana. Jadi harus melibatkan pendengar itu yang aktif. Ini salah satu kunci yaitu utama komunikasi yang efektif, yaitu mendengar. Mereka harus fokus berbicara. Kadang-kadang di Zoom begini kan kita tidak tahu respon. Kalau di kelas kan enak gampang kita langsung bisa memperhatikan langsung. Tapi dalam kondisi Zoom begini, seminar atau webinar yang era seperti ini, kan kita tidak tahu mereka apakah fokus memperhatikan atau sambil lalu atau sambil apa. Maka
pemateri, penyampai materi memang harus pinter-pinter dengan bertanya, dengan ayo 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 ini apa maknanya apa, ayo ayo ayo. Jadi harus melibatkan setiap poin-poin itu harus mereka kita melibatkan pendengar supaya ini harus intinya harus ada timbal balik, memastikan tidak terjadi miskomunikasi atau komunikasi itu efektif. Kemudian harus jujur dan terbuka dan jujur untuk membangun suasana kerja yang nyaman, merasa kerja yang nyaman, untuk berbicara terbuka, maka berbicara harus terbuka, berikan dan jadi harus harus bicaranya ya terbuka, jujur apa adanya dan konstruktif, urut runtun, jangan loncat-loncat, jangan kalau tidak konstruktif, kalau tidak konstruktif artinya urut ya tersusun, jelas rinci, maksudnya begitu ya, artinya jelas rinci, jadi tidak bingung ini maksudnya kalau bicara belum selesai pindah lagi. Makanya Rasulullah sendiri untuk memastikan itu tadi kan pelan dengan lemah lembut. Karena kalau keras mereka juga keras juga nanti karena bicaranya dari hati Rasulullah itu. Jadi kemudian pelan dan konstruktif, urut, kayak semacam cerita begitu urut dan semuanya disampaikan, tidak ada informasi yang disembunyikan. Nah itu ya. Terus kemudian juga menggunakan bahasa tubuh yang positif, ya, dengan tersenyum, gitu ya. Dari tadi saya sambil bicara senyum tersenyum terus ini, ya, ya, senyum, ya, itu ya, senyum dan sikap tubuh, ekspresi wajah, pesan yang disampaikan, gitu ya. Nah, terus gunakan bahasa yang jelas dan tegas, hindari penggunaan bahasa yang multi tafsir ambigu itu maknanya apa atau bahasa atau ya bahasa-bahasa yang teknis yang atau bahasa-bahasa yang mudah difahami, pesan-pesan yang ya mudah difahami, jangan menggunakan simbol-simbol yang susah difahami. Itu ya, jadi dipastikan ini disesuaikan dengan audiennya, pilih waktu yang tepat ya di dalam kita menyampaikan dalam kita berkomunikasi. Tentunya kita harus melihat ini kira-kira tepat enggak, ini saatnya tepat enggak ya. Diskusi yang hal-hal yang penting-penting ya, ini harus tepat enggak, kondisinya seperti apa ya, termasuk kalau di rumah tangga itu waktu saat kita makan itu tidak boleh diskusi yang berat-berat, diskusi yang ringan-ringan saja, karena kalau di diskusi sambil makan diskusi yang berat-berat tidak boleh, kalau nanti terjadi sesuatu hal yang berat dan nanti terjadi sesuatu yang tidak nyaman itu juga akan menghindarkan apa membuat rezeki tidak berkah gitu ya. Nah, di tempat kerja yang tentunya kita ya diskusi gitu ya. Nanti ada waktu makan ada makan sendiri kan gitu ya. Jadi suasana yang penuh yang nyantai, tidak ada tekanan. Jadi waktu yang tepat ya apa? Ya kita melihat memastikan karyawan kondisinya ini lagi nyaman, enak, tidak sedang lagi ada tekanan gitu ya. Hindari berkomunikasi tengah-tengah keadaan yang penuh dengan ya jangan ada tekanan. Jadi rileks dibuat nyaman. Kemudian gunakan teknologi ya, gunakan tentunya dalam era yang seperti ini kita bisa menggunakan teknologi yang tepat sesuai dengan pesan-pesan tajin yang ingin digunakan. Komunikasi dengan komunikasi. Jadi pahami gaya komunikasi orang lain. Ya, setiap orang memiliki cara atau gaya berkomunikasi beda-beda. Maka tugas kita teman-teman sekalian kita saling mempelajari, memahami satu dengan yang lain gaya komunikasi si A, si B dan gitu ya, verbal maupun non verbal. Nah, ini pelan-pelan nanti kita harus memahaminya ya gaya komunikasi orang lain. Oh, ini maknanya begini ya. Ya begitu ya. Jadi kita jangan hanya ingin difahami tapi kita juga harus belajar memahami. Kemudian berikan umpan balik yang konstruktif, berikan umpan balik setiap ada komunikasi, waktu ada kesempatan itu. Jadi kita berikan umpan balik ya, umpan balik terhadap tindakan yang tadi supaya apa ya, supaya ada tadi supaya tidak terjadi miskomunikasi. Buat pesan yang menarik ya, pesan itu sangat penting sekali, gunakan contoh konkret atau cerita, ide-ide yang itu ya. Dan tentunya kita di dalam berkomunikasi bisa dengan penuh empati. Jadi dengan memahami orang lain tadi sebenarnya empati. Cara pandang kita terhadap orang lain yaitu empati atau jadi penuh empati, menjadikan rasa saling menghargai, mendukung
atau apresiasi di dalam seluruh anggota. Jadi jangan diremehkan dan seterusnya. Sebagai contoh, salah satu contoh aja, contoh di dalam komunikasi efektif di tempat kerja, di contoh komunikasi efektif di tempat kerja ya kita memastikan teman-teman apa itu memahami dulu. Jadi kita melibatkan mereka berkomunikasi. Jadi kita memberikan ruang kepada yang lain untuk kita semacam sebelum maksud dan tujuan kita sampaikan contoh ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anggota untuk apa? Untuk menyampaikan ide gagasannya. Jadi intinya jangan otoriter. Jangan, oh besok kita begini, 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 begini. Besok kita ada kegiatan ini, silakan hadir. Artinya harus ada namanya, ada intronya, ada pengantarnya, ada. Jadi jangan langsung to the point ya. Ya harus ada namanya opening ada pengantar, isi pesan dan closing ya. Karena besok begini, ini bagaimana? Kalau memang memungkinkan kita diskusi waktu yang tepat kapan, ya kita ada pengantarnya. Besok kita ada kegiatan, contohnya outbound training, kira-kira ada waktu kapan. Nah itu ada pengantarnya. Jadi tidak tanggal sekian kita besok, tanggal sekian kita outbound training. Contohnya lagi, pertemuan berikutnya tanggal sekian di ruang ini, pastikan semua hadir. Ini acara apa, ada acara apa, kan nggak tahu ya. Tapi ada pengantarnya gitu ya. Jadi ada pengantarnya, baik teman-teman sekalian, besok ada acara begini, bagaimana kira-kira kapan ada waktu. Nah, itu aja gitu ya. Nah, terus nanti yang pasti nanti yang lain, oh bagaimana ada waktu. Terus nanti yang lainnya, bagaimana kalau tanggal sekian. Nah, itu ada umpan balik itu. Oke, saya setuju. Nah, itu bedanya begitu. Jadi ada ada bedanya ya. Yang pertama tadi kan langsung pertemuan membahas outbound training di ruang ini, harap semua hadir. Pertemuan membahas ini tanggal sekian harus hadir. Jadi itu contoh ya salah satu sehingga tidak ada ruang kepada teman-teman untuk membahas kecuali kita sudah tentukan tanggal ini. Nah itu jadi di dalam organisasi dalam grup di dalam satu tim kecil itu usahakan ada umpan balik kecuali yang sifatnya keputusan dari atasan dan sebagainya beda lagi ya. Ya, ini contoh ya supaya apa? Ada umpan balik supaya nanti ada ruang teman-teman mengekspresikan supaya mereka tidak intinya apa? Tidak supaya tidak terkesan tertekan terpaksa. Hindari kata efektif itu apa? Komunikasi efektif itu melibatkan dialog terbuka, kolaboratif atau ya sedangkan jadi ada terbuka, kolaborasi ya dan komunikasi itu yang efektif. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif cenderung otoriter, kurang memperhatikan kebutuhan tim. Pokoknya itu komunikasi yang tidak efektif. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan komunikasi kita menjadi komunikasi yang efektif di tempat kerja sehingga nanti kita semua bisa meningkatkan sistem jadikan tempat kerja kita nyaman, tenang dan secara otomatis nanti akan target-target perusahaan kita atau kita bisa memenuhi tujuan dan target perusahaan bersama-bersama dan kita yang penting kita bisa menciptakan suasana yang nyaman, enak, senang dan mendukung semua. Jadi hati kita senang, riang ya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah, semua ilmu kebenaran dari Allah, dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطرف ممدود ودل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا شأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا أصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث القديم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون
تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم